kita sesi kedua yaitu tentang gereja, KEMTD, dan pelayanan pastoral. Silakan Pastor Andres untuk memulai sesi bagian kedua. Bisa Pastor terlebih dahulu. Saya belum merapikan rambutku. Saya soalnya bermasalah. Sudah ganteng Pastor. Sudah ganteng Pastor. Sudah. Sudah siap. Mendadak duluan. Baik. Semua sudah siap? Siap. Sama-sama selamat siang semua. Selamat siang Pastor. Siang Pastor. Siang Pastor. Selamat siang. Harap kalian sudah makan, minum, tapi tidak terlalu banyak supaya tidak cepat-cepat ngantuk. Lalu saya diberikan dulu judul oleh Pastor Andre, Pastor Kepala kita, Gereja Kaum Miskin dan Pelayanan Pastoral. Tapi kemudian di tempat kaum miskin muncul KLMTD. Dan ini saya tidak bisa menafsirkan setiap huruf-huruf ini, tapi saya merasa ini adalah macam-macam kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan. Bukan hanya karena ekonomi, tapi juga karena hal-hal yang lain. Maka saya mau mulai dengan menyatakan bahwa tadi saya dengar konferensi dari Romo Eko, maka saya harus potong konferensiku di mana-mana, di sini, di sana, supaya tidak mengulangi hal-hal yang sama. Lalu saya mau memberikan renungan ini, terutama sehubungan dengan Ekaristi dan pelayanan yang kita buat satu sama lain, karena kita semua melayani dan kita semua dilayani, tapi di sekitar sakramen Maha Kudus. Dan saya mau juga tentu saja banyak pakai kutipan-kutipan dari Alkitab. Pertama-tama, kemiskinan manapun itu bukan ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia ini bahagia. Dan dari awal ciptaan, kalau kita baca buku Kejadian, manusia diberikan kekuasaan di atas segala-galanya supaya menggunakan semuanya sebaik-baiknya, mengelola semuanya dengan baik. Namun kita tahu bahwa semua masalah kemudian yang kita sekarang menderita, perang, kemiskinan, penyakit ini dan lain-lain, semua karena dosa, akibat dosa. Dan dalam sejarah karena ada macam-macam dosa, ada macam-macam juga penderitaan dan kemiskinan. Tapi dari awal jelas, Allah tidak menciptakan masalah dan kemiskinan itu. Maka sejarah keselamatan, yang kita sebut sejarah keselamatan, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan saat ini, kita selalu berada dalam sejarah keselamatan. Coba kembali lagi kepada proyek utama, proyek yang awal dari Tuhan. Menjauhkan dosa dari umat manusia dan semua akibat-akibatnya. Perang, kebencian, kemiskinan, ini dan itu. Dalam perjanjian lama, memang hari-hari ini juga dengan masa prapaskah, kita bisa menemukan banyak tempat di mana Allah lalui para hakim, para nabi, dan orang-orang terpilih lain, di mana Allah selalu mau membela mereka yang menderita. Maka baru hari-hari Sabtu, hari Jumat terakhir, ada kata-kata ini dari Nabi Yesaya.
Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-melenggut kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau dalam bahasa masa ini kita sebutkan semuanya itu pelayanan. Pelayanan. Tapi pelayanan ini bukan sesuatu yang baru. Itu dari dulu. Dan pelayanan pertama itu datang dari Allah sendiri. Lewat orang-orang tertentu yang minta orang-orang lain untuk sadar bahwa harus membantu orang-orang lain. Tidak bisa tutup mata. Karena Allah sendiri tidak menutup mata. Kemudian datang perjanjian baru. Dan lagi-lagi kita melihat Tuhan Yesus sebagai Adam yang baru, putra Allah yang tak berdosa, dan dia juga sesuai dengan kata-kata dari Nabi Yesaya, dia kata-kata yang tadi itu dia mengulangi sendiri tentang orang yang lapar, orang yang menderita, orang yang menjadi korban banyak-banyak. No? Lalu Tuhan Yesus, saya bisa dalam ringkasan, no? Mengutamakan pelayanan itu dalam 3 hal. Ada 3 cara, 3 metodologi. Pertama, dengan mengucapkan jelas kehendak Allah. Mewartakan kehendak Allah. Mewartakan yang dari dulu, dari ciptaan dan kemudian lewat Nabi adalah kehendak Allah. Supaya kita menghormati dan bahkan mengasihi sesama manusia. Dan hal itu begitu penting bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan berbahagia mereka yang miskin. Berbahagialah yang lapar. Berbahagialah yang menangis. Bukan karena setuju dengan semuanya itu. Tetapi karena lewat iman, kasih, dan harapan, orang-orang yang menderita membuka diri untuk Tuhan. Membuka diri untuk satu solusi. Seperti pelayanan yang kita kasih, yang tadi kita dengar banyak hal tentang pelayanan itu. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tetapi kita bisa membawa harapan. Bisa membuat orang dirasakan. Cinta kasih itu dirasakan oleh semua orang. Lalu ada hal yang kedua yang Tuhan Yesus sendiri berbuat, bukan hanya dengan pewartaan, tapi juga dengan tindakan nyata. Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus tidak minta dari pengikutnya sesuatu yang dia tidak berbuat dulu. Maka dia sendiri melayani orang miskin, orang sakit, orang yang menderita, mengampuni dosa dari orang yang juga datang kepadanya penuh dosa. Tuhan Yesus sungguh-sungguh membantu dalam macam-macam kemiskinan. Yang tidak ada kasih, dia mengasihi. Tidak ada kejahatan, dia menjadi teman dengan orang-orang itu. Maka dia sungguh-sungguh bertindak. Dan itu juga pelajaran untuk kita semua. Tapi yang ketiga, yang penting sekali juga adalah bahwa dia sendiri, meskipun Allah menjadi manusia dengan semua kelemahan dan semua keterbatasan yang manusia-manusia yang lain memiliki. Dengan kata yang lain, katanya juga dari Alkitab,
Putra Allah itu menjadi miskin supaya kami semua yang lain bisa menjadi kaya. Dan dia menggambarkan ini dengan sangat jelas dalam perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir yang kita panggil perjamuan terakhir, tapi sebetulnya kita anggap ini sebagai Ekaristi yang pertama. Dan dalam Ekaristi yang pertama ini, Tuhan Yesus membasuh kaki para rasulnya. Dia melayani mereka. Dia sungguh-sungguh menjadi hamba. Bahkan Petrus tidak mau itu dilakukan. No, tidak perlu. Saya tidak mau guruku membasuh kakiku. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak membasuh kakimu, kamu tidak ada hubungan sama saya, sekali dengan saya. Lalu Tuhan Yesus selesaikan ini dengan ini. Kalian lihat apa yang saya berbuat. Dan kalian panggil saya guru, master, Tuhan. Tapi saya membasuh kaki kalian supaya kalian juga berbuat demikian dengan saudara-saudarimu. Ini muncul pas-pas sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri dalam Ekaristi dalam bentuk tubuh dan darah, bentuk roti dan anggur, dan sebelum dia menyerahkan diri untuk kematian di salib. Berarti dia sungguh-sungguh menjadi bukan hanya pelayan, bahkan dia melayani sampai mati, mengorbankan diri dalam pelayanan itu. Tadi Romo Eko bilang kalau ada orang yang kering atau ada yang merasa tidak bersemangat, spiritualitas harus mencari hubungan intim dengan Tuhan Yesus, harus mencari itu dalam doa dan ketemu dengan Tuhan Yesus di sini dalam sakramen Ekaristi. Nah, tentu gereja, sekarang masuk gereja di sini, gereja adalah pertama dan terutama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dan kemudian kami pengikut-pengikut Kristus, kita semua, saya dan kalian, adalah tubuh mistik bersama Kristus. Tuhan Yesus adalah kepala, tapi yang lain adalah anggota tubuh itu. Lalu bersama Tuhan Yesus, yang kita menyatukan diri dengan Tuhan Yesus pertama dan terutama dalam sakramen baptis, dengan sakramen karisma, penguatan, tapi juga dengan sakramen Ekaristi. Setiap kali kita terima komuni, menyatukan diri dengan kepala itu, Kristus melayani dan kita juga harus melayani. Tadi Romo Eko panjang lebar bicara tentang hal ini, maka tidak perlu saya ulangi. Namun saya coba menjelaskan bahwa pelayanan yang pertama yang muncul dalam gereja ada hubungan erat dengan perayaan Ekaristi itu. Pertama-tama dalam gereja purba, orang-orang Kristiani yang pertama, untuk doa sehari-hari mereka pergi ke rumah ibadah di Yerusalem atau ikut ke sinagog-sinagog. Tapi mereka kumpul di rumah bergiliran untuk apa yang mereka sebut memecahkan roti. Memecahkan roti itu adalah sakramen Ekaristi. Dan disitulah muncul pelayanan satu sama lain dalam segala hal. Dan saya mau baca dari Kisah Para Rasul, di mana bicara sungguh-sungguh apa yang terjadi dalam
perayaan-perayaan itu dalam Ekaristi pertama itu. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 40-45 saya baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dan mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maka komunitas Kristiani yang pertama adalah seperti saling melayani. Mereka bersatu padu dan tidak ada satupun yang kebutuhan karena segala sesuatu yang mereka memiliki bersama. Ini bagus sekali karena sekali lagi itu muncul dalam konteks perpecahan roti. Ketemu di rumah, di sekitar Ekaristi. Lagi-lagi tetap dalam Kisah Para Rasul bab 6, 1-7 ada cerita tentang bagaimana muncul diakon. Dan sekarang gereja pakai juga diakon untuk pelayanan sakramental, membawa komuni ke sini ke sana, atau di gereja juga melayani dengan komuni. Mereka itu muncul karena persis pembagian-pembagian ini supaya tidak ada yang berkekurangan, termasuk makanan, pakaian, ini dan itu, uang, obat, apapun, supaya para rasul lebih bebas dengan pelayanan sakramental, pelayanan ekaristi, pelayanan pewartaan. Mereka pilih 7 diakon. 7 diakon yang pertama di gereja. Supaya mereka melayani meja. Melayani terutama orang janda. Melayani yang lebih miskin. Maka berarti itu semuanya dalam konteks ekaristi. Tanpa keluar dari keadaan ekaristi. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Bahwa pada awalnya ada satu fenomena kenapa mereka rajin membagi semuanya. Karena mereka berpikir bahwa akhir dunia akan segera terjadi. Maka mereka pikir kalau memang Tuhan Yesus Kristus akan cepat-cepat kembali dan dunia akan berakhir, untuk apa kita perlu memiliki rumah atau tanah atau uang, kita bagi-bagi saja. Tapi lama-kelamaan kelihatannya Tuhan Yesus tidak akan cepat-cepat kembali. Akan kedatangan terakhirnya akan ditunda. Lalu mereka mulai simpan kekayaan itu. Mereka tidak begitu rajin untuk membagi-bagikan. Sampai kita sudah kita masuk ke surat Santo Paulus, surat kepada umat di Korinto, dan itu kalian harus dengar dengan perhatian, karena Santo Paulus bicara sangat keras. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, Ekaristi. Seharusnya berkumpul untuk Ekaristi, tapi sebetulnya tidak. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Mereka berarti tidak lagi bagi-bagi. Yang satu miskin bawa makanan sedikit, makan sedikit, lapar. Yang kaya bawa makanan banyak, makan banyak, minum banyak, mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum di rumah? Atau maukah kamu menghina
menghinangkan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Apakah yang kukatakan kepada kamu? Harus saya memuji kamu? Dalam hal ini tentu tidak. Berarti ada saat-saat tertentu di mana pelayanan itu terganggu. Membagi-bagikan tidak begitu efektif. Dan Santo Paulus menasihati mereka lebih baik masing-masing orang makan di rumah. Dan mari kita merayakan perjamuan Tuhan, yaitu Ekaristi, dengan santai, dengan baik. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada lagi pelayanan. Tetap ada pelayanan, tentu pelayanan pewartaan, sabda Allah, pelayanan Ekaristi ada, sakramen ada, tapi pelayanan untuk orang miskin sekarang dilaksanakan lewat hierarki. Tadi Romo Eko bicara juga tentang pentingnya hierarki saat ini untuk bisa dikatakan melihat dan bertanggung jawab untuk semua pelayanan itu. Tapi di sini Santo Paulus bicara memang bahwa lebih baik supaya rata-rata supaya pelayanan itu baik, mereka kasih sumbangan kepada pimpinan-pimpinan gereja. Santo Paulus atau pimpinan-pimpinan lain. Maka dalam surat-surat Santo Paulus juga sering kali kita baca bahwa Paulus berterima kasih kepada komunitas-komunitas Kristiani itu atas sumbangan untuk jemaat di Yerusalem misalnya. Sumbangan untuk yang miskin di komunitas-komunitas lain. Maka Santo Paulus juga berterima kasih karena orang tetap membantu. Nah, tidak berarti bahwa tidak ada orang yang secara pribadi bisa membantu juga. Tetap ada, tetap bagus, tetap berjalan, tapi yang lebih-lebih sesuai dengan hal yang kita baca dari Perjanjian Baru, semuanya dilaksanakan lewat pimpinan gereja atau hierarki. Dan kita bisa katakan bahwa berabad-abad kemudian dalam gereja pelayanan berlangsung seperti itu. Di satu pihak memang tetap ada di mana-mana, ada orang beriman yang suka membantu sesama. Dalam banyak hal, bukan hanya karena masalah kemiskinan ekonomi, tapi dalam semua macam kemiskinan. Ada ordo-ordo yang didirikan untuk melayani yang bersiarah atau melayani yang sakit atau melayani yang janda atau orang yang tua-tua, rumah jompo atau anak-anak yatim piatu. Tapi banyak pelayanan juga terjadi lewat institusi-institusi gereja, lewat hierarki. Tapi lagi tiga hal yang tadi saya katakan tentang Tuhan Yesus bisa dikatakan sekarang dengan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Pertama, bahwa gereja dari dulu dan sampai sekarang tetap mewartakan berdasarkan keinginan Allah dan sabda Allah martabat manusia. Martabat itu sama untuk semua manusia. Dan itu membedakan umat Katolik dengan umat-umat yang lain. Martabat itu untuk semua dan setiap manusia. Dari anak-anak yang belum lahir sampai orang-orang yang sudah tua dan punya penyakit terminal. Dunia ini dan termasuk banyak agama setuju dengan aborsi atau setuju dengan eutanasia. Habisin orang yang tidak berguna atau orang yang tidak lahir. Gereja
sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kata-kata dan contoh dari Yesus Kristus, melindungi martabat semua orang. Miskin dan kaya, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, semua. Dan itu adalah satu pewartaan yang kita sampai sekarang tetap melakukan, dan Paus kita, Paus Fransiskus, setiap kali yang bisa dia mengajari dan menulis bicara tentang hal itu. Kedua, juga gereja melayani manusia karena martabat itu dalam macam-macam bentuk dengan tindakan yang tentu saja sesuai dengan macam-macam kemiskinan, macam-macam kebutuhan. Karena kebutuhan manusia adalah banyak. Dari ekonomi, politik, agama, tapi juga afektif, kasih sayang, orang-orang yang sedih, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang jatuh dalam pesimisme dan ketergantungan dengan obat bius, alkohol, atau apa. Semua orang punya martabat. Dan gereja mau membantu semua orang dengan pelayanan yang macam-macam. Makanya ada begitu banyak pelayanan dalam gereja saat ini di dunia. Dan ketiga juga gereja berusaha. Saya tidak bilang bahwa selalu berhasil. Tapi berusaha juga seperti Kristus untuk tempat miskin. Dan memang banyak orang selalu bilang, tapi lihat di sana Vatikan itu kaya dengan museum-museum kaya, gereja ini, Bapak Uskup ini, pastoran ini. Iya, dan barangkali banyak orang memang benar dengan tuduhan-tuduhan ini. Tapi ini tidak berarti bahwa gereja membiarkan itu terjadi. Gereja sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi miskin. Paus Fransiskus sendiri sejak menjadi paus tidak pindah ke kamarnya di Vatikan. Tetap tinggal di satu residensi untuk pastor-pastor yang kunjungi Roma. Dan dia makan dan minum sarapan dan makan malam bersama pastor-pastor itu, tamu. Dia sebagai tamu di sana. Dan saya sendiri mengalami, dan bagi saya itu mungkin, tapi Pak Paus itu bisa masuk ke toilet seorang pastor biasa. Karena Paus juga manusia. Dan setelah misa yang panjang perlu ke toilet. Dan di Turki, Paus itu tanpa ragu-ragu dan tanpa cari-cari yang terbaik masuk ke toiletku di Turki untuk pakai itu kan. Ini tanda kemiskinan. Tanda kemiskinan yang luar biasa. Dan seperti itu di mana-mana ada kongregasi-kongregasi dan pastor suster yang bikin kaul kemiskinan. Dan kadang-kadang makan dan kadang-kadang lapar. Tapi biasanya tidak mengeluh. Ya, memang di sini di Gereja Santo Yohanes Bosco, pastor-pastor memang bergizi baik sekali, gemuk-gemuk semua. Gendut-gendut semua. Tapi percayalah bahwa kami berusaha juga untuk tidak memiliki apa-apa. Tidak punya apa-apa. Banyak hal yang ada di sini adalah milik pastoran, adalah milik gereja, bukan milik pribadi. Bahwa tetap kami harus minta bantuan untuk obat-obatan. Saya sendiri perlu obat. Dan saya minta dan syukur kepada Tuhan ada paroki ini yang membantu saya dengan obat-obat. Miskin. Dan memang banyak orang yang bukan biarawan atau biarawati juga berusaha untuk hidup secara sederhana, secara ekologikal dengan menghormati dunia ini. Nah, semuanya ini
kita bisa katakan masuk dalam yang disebut pelayanan. Tadi Romo Eko memang sudah banyak bicara tentang hal ini, tapi sekali lagi saya mau menghubungkan semuanya hal ini dengan Ekaristi, di mana kita menyatukan diri dengan Tuhan Yesus untuk bisa menjalankan pelayanan yang baik. Dan pelayanan itu tadi saya banyak dengar tentu dalam konteks paroki. Tapi kalau kita mau memberikan konteks yang lebih luas, misalnya keuskupan atau gereja Katolik Indonesia ini, bisa di dunia, seluruh dunia pasti ada, tapi di Indonesia ini, pelayanan memang karena kebutuhan berbeda-beda, pelayanan berbeda-beda. Dan kalau kita melihat juga, misalnya anak-anak miskin yang tidak bisa bayar sekolah, tentu paroki membantu mereka, tapi gereja, Keuskupan Agung Jakarta membantu mereka. Dan barangkali ada orang-orang pribadi yang membantu mereka. Tapi juga gereja membantu lewat institusi-institusi lebih seperti sekolah-sekolah Katolik, universitas Katolik. Tentu kadang-kadang ada sekolah-sekolah gitu yang harus bayar mahal, oke? Dan banyak orang bilang, saya tidak bisa pergi ke sekolah Katolik karena terlalu mahal. Tapi percayalah, ada juga sekolah Katolik untuk orang-orang miskin. Monseñor Leo Sukoto almarhum kepada Pastor Carbonell yang juga almarhum menyatakan, tolong pastor, para Salesian di Indonesia jangan membuka sekolah untuk anak-anak kaya. Untuk itu sudah ada banyak sekolah Katolik. Buka sekolah-sekolah untuk orang Muslim yang miskin. Untuk orang sederhana yang miskin. Buka sekolah kejuruan. Buka BLK. Buka sekolah teknik. Dan syukur kepada Allah sampai sekarang kalau BLK di Tiga Raksa, sekolah teknik Santo Yusuf di Blitar, BLK dan sekolah menjadi juga sekolah teknik yang ada di Sumba. Semuanya ini untuk anak-anak miskin. Dan kami punya satu sekolah yang bukan teknik di Purwodadi. Sekolah yang sangat-sangat miskin. Maka ya, gereja Katolik juga melayani dalam hal-hal ini. Tapi juga dalam bidang kesehatan, berapa klinik dan rumah sakit dibuka untuk orang-orang yang sakit. Ada yang bisa bayar, ada yang tidak bisa bayar. Dan saya sangat bangga sekarang karena pandemi berhenti. Tapi dari dulu gereja Santo Yohanes Bosco punya klinik itu dan setiap hari Minggu penuh dengan orang-orang yang datang, kunjungi, minta obat. Dan ada dokter-dokter dari paroki yang melayani gratis. Dan obat-obat diberikan gratis. Nah, itu adalah pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita punya juga di sini Lovely Hands. Dan ada pelayanan yang banyak macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Dan sekali lagi, kenapa kita membuat semuanya itu? Karena kita percaya pada cinta kasih Allah terhadap semua manusia. Maka juga orang lansia, OMK, anak-anak, bina iman, semua umur, semua kalangan, semua kelompok. Tapi juga, tadi saya suka contoh Romo Eko. Kenapa kita membentukkan kelompok-kelompok teritorial kecil atau kategorial juga yang kecil? Karena di sana kita merasa at home dan saling melayani. Karena kita memerlukan juga seorang teman, seorang yang mendampingi kita.
Kadang-kadang di dalam keluarga, tetapi kadang-kadang juga ada di luar keluarga. Ada kelompok bapak-bapak yang saling membantu, ada kelompok ibu-ibu. Dan semuanya itu sangat-sangat bagus. Dan kita menarik semua kekuatan itu dari Ekaristi. Dan saya mau selesaikan sekarang ini dengan 2-3 kata terakhir. Banyak hal saya hapus karena sudah disebut tadi. Dan satu, Tuhan Yesus juga bilang bahwa orang miskin akan selalu berada di antara kalian. Kita tidak membuat semuanya ini dengan harapan bahwa akan menyelesaikan semua masalah kemiskinan, semua macam kemiskinan. Tidak. Tapi kita akan memberikan kontribusi supaya orang-orang yang saat ini, sekarang ini, yang dekat-dekat dengan saya, ataupun yang jauh-jauh yang saya tidak bisa lihat, tapi saya bisa bantu mereka, memang dapat bantuan itu. Maka orang miskin akan selalu berada di antara kita. Dan kata lain dari Tuhan Yesus yang harus juga memberikan motivasi. Setiap kali kita membantu salah seorang saudara kita, saudara dan saudari kita yang menderita, Tuhan Yesus bilang, apa yang kalian berbuat untuk orang-orang itu, kalian berbuat untuk saya. Maka setiap kali kita melayani siapapun, tua atau muda, sehat atau sakit, dekat atau jauh, kita membantu Tuhan sendiri. Mereka itu berada di tempat Tuhan Yesus. Tadi Romo Eko yang saya ulangi juga, ini saudara-saudariku yang terkasih, itu bukan satu pilihan dari seorang yang dibaptis. Itu adalah tugas kita semua. Kita semua adalah bagian dari tubuh Yesus. Tubuh nisti Yesus. Nah, dan kata-kataku yang paling terakhir adalah setiap kali kita mengikuti Ekaristi dalam doa agung konsakrasi roti dan anggur, ada beberapa kata yang saya mau kalian memperhatikan. Setelah Tuhan Yesus kasih roti kepada rasul-rasulnya, kasih anggur kepada rasul-rasulnya, tubuh dan Kristusnya, dan pastor mengulangi kata-kata itu dan tindakan-tindakan itu, Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang pastor juga mengulangi setiap kali merayakan Ekaristi. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Do this in memory of me. Dan do this, lakukanlah ini bukan hanya perayaan Ekaristi, tapi juga pelayanan. Altar untuk merayakan Ekaristi ada di gereja. Tapi ada altar-altar yang lain untuk melayani saudara-saudari kita. Altar yang namanya tempat tidur di mana orang sakit berada. Baru-baru ini juga kita dengar semua tentang kepergiannya Pak Udik yang kita semua sangat hormati dan cintai. Itu tempatnya seorang sakit berbaring itu adalah altar juga. Atau bangku sekolah di mana anak miskin belajar itu adalah altar juga. Atau tempatnya Lovely Hands di sana anak-anak itu belajar berdiri, nyanyi, jalan, ketemu orang teman itu adalah altar. Dan semua yang kita lakukan untuk semua orang itu adalah altar juga. Maka jangan lupa lakukanlah semuanya ini untuk mengenangkan Tuhan Yesus
dan amin. Terima kasih Pastor Andres. Apa yang kita lakukan kepada orang miskin itu adalah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Bagi yang ingin bertanya, atau semuanya sudah cukup jelas? Jelas. Atau Baik. ngantuk. Kita semua berikan reaction untuk Pastor Andres. Ya.